Ibu sehat, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Tidak, Pak. Tidak. Bu, Tidak. sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama masa honor sudah 15 nih, 15 tahun. 16 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Nggak ada Tidak, masalah. tidak pernah. Tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tapi dia dituduh telah melakukan suatu perbuatan pidana. Itu merupakan pelanggaran. Nah, inilah artinya kondisi peradilan kita saat ini parah. Lebam di sekujur tubuh dan mama pakai masker. Pas dibuka maskernya, bibirnya biru dan bukannya di visum, mama saya malah ditahan. Kriminalisasi terhadap guru kembali terjadi. Dituduh menganiaya seorang anak murid yang merupakan anak dari polisi. Supriyani, seorang guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, harus duduk di kursi pesakitan. Bertujuan untuk mendisiplinkan murid, perlukah tindakan guru Supriyani dibawa hingga ke meja hijau? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Kami hanya meminta dibebaskan teman kami, Ibu Guru Supriyani. Sidang kasus dugaan penganiayaan murid yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih terus bergulir. Dalam sidang yang digelar Senin 11 November 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut bebas Supriyani. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014. Walau begitu, meski mengajukan tuntutan bebas, jaksa tetap berkeyakinan bahwa Supriyani telah melakukan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak dari seorang anggota polisi. Namun, jaksa menyebut perbuatan Supriyani yang dianggap sebagai tindakan pembinaan yang dilakukan secara spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai murid. Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang meringankan tuntutan. Di antaranya, guru Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Supriyani juga telah mengabdi sebagai guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009. Supriyani memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatiannya dan ia belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, tidak ada hal-hal yang memberatkan. Atas pernyataan jaksa itu, Supriyani melalui kuasa hukumnya pun mengajukan pledoi atau nota pembelaan karena ia mengaku tidak pernah menganiaya muridnya. Bantahan Supriyani juga dikuatkan kesaksian seseorang berinisial L saat pemeriksaan di Propam yang menyebut sang murid terluka karena jatuh di sawah, bukan dianiaya. Kemarin kan kita bisa dengar bahwa dari JPU itu bukan menuntut bebas ya, dia menuntut lepas dalam artian bahwa katanya ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Jadi di pledoi tadi kan saya sudah bahas bahwa itu aneh, bagaimana ada perbuatan tetapi tidak ada mens rea. Karena perbuatan yang disangkakan Supriyani itu kan kesengajaan melakukan kekerasan. Artinya dia pada satu sisi dia sudah membuktikan bahwa Supriyani ini sengaja. Kalau sengaja di situ kan ada niat, ada kehendak dan ada pengetahuan bahwa dia tahu perbuatannya ini akan menimbulkan misalnya kekerasan atau luka lecet. Nah, pada kesimpulan akhirnya dia mengatakan bahwa itu tidak ada niat. Jadi ini saling kontradiktif argumennya. Supriyani merupakan seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani dilaporkan ke Polsek Baito pada 26 April 2024 atas tuduhan penganiayaan murid kelas 1 berinisial D yang merupakan anak anggota polisi bernama Aibda Wibowo Hashim.
Dugaan penganiayaan bermula saat orang tua murid menemukan luka di bagian tubuh anaknya. Orang tua korban menduga luka itu diakibatkan oleh guru Supriyani yang memukul anaknya menggunakan gagang sapu. Setelah berbulan-bulan proses hukum berjalan, kasus ini mencapai titik baru pada 16 Oktober 2024. Guru Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari. Guru Supriyani sempat menjalani penahanan di Lapas Perempuan selama seminggu, sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Dan saat ini saya sudah bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji yang juga telah menjadi saksi dalam persidangan kasus yang menjerat Guru Supriyani. Pak Susno, ini mengikuti awal mula kasus Supriyani hingga persidangan. Iya. Apa pandangan Anda terhadap kasus ini, Pak? Ya, kasus ini nyata benar baunya itu menyengat ya. Bisa-bisa yang mencium baunya ini pingsan. Bau rekayasa sama bau kriminalisasi. Kenapa saya katakan gitu? Ya, kalau ini tidak rekayasa, tidak kriminalisasi, perkara ini tidak sampai ke pengadilan. Cukup sampai di polisi langsung dihentikan. Andaikan dia terbukti di tingkat Polri bahwa Ibu Supriyani ini betul memukul muridnya, maka itu tidak bisa dihukum. Karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Kecuali yang sangat berlebihan sampai KO, sampai pingsan gitu kan lain. Tapi kalau untuk tujuan mendidik sampai batas-batas tertentu nggak bisa dihukum. Yang kedua, sudah ada pula jurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menyatakan perbuatan seperti itu nggak bisa dihukum. Perkara ini ya tidak terbukti. Mengapa tidak terbukti? Alat buktinya apa? Satu, keterangan saksi. Anak dijadikan saksi, anak di bawah umur ini tidak disumpah. Karena tidak disumpah dan anak-anak berubah-ubah keterangannya, maka ini lemah sekali untuk jadi saksi. Tapi seharusnya boleh atau tidak, Pak Susno? Nggak boleh, hanya bisa diambil keterangannya untuk memperkuat keterangan saksi dewasa. Oke, ini sudah pelanggaran. Ya jelas lah. Jadi boleh diperiksa, tapi tidak bisa dijadikan alat bukti. Yang kedua, saksi dewasanya. Bu guru siapa itu? Bu guru kelas 1A, kepala sekolah, dan lain-lain. Ini juga menyatakan tidak ada peristiwa itu. Kemudian Pisem sudah jelas tidak menyatakan itu dipukul dengan sapu. Pisem ini cacat gitu ya. Kenapa cacat? Karena bukan dibuat oleh dokter forensik. Aneh kan? Bin ajaib, jaksa menerima. Dan lucunya lagi alasan jaksa, karena sudah lengkap berkasnya. Sudah ada laporan polisi, sudah ada keterangan saksi, sudah ada ini. Bong, bukan lengkap. Yang penting terbukti apa tidak perbuatan ini. Yang bermain aparat penegak hukum? Bukan bermain, yang mengerjakan. Saya nggak tahu mengerjakan itu sambil main-main atau bermain atau apa, tapi fakta yang tak terbantahkan ya itu. Dan ini yang terangkat ke permukaan. Yang tidak terangkat ke permukaan, wah banyak sekali mungkin. Nah, inilah artinya kondisi peradilan kita saat ini parah. Parah ya Pak Susno, bobroknya di mana Pak Susno? Kok bisa masih terjadi? Bukan di mana, nggak usah ditanyakan bobroknya di mana, kasat nyata. Dan yang paling bobrok itu ada di pengadilan, ada di hakim. Artinya kalau hakim sudah jebol, ini berarti sudah gawat darurat. Apa dong solusinya Pak? Ya solusinya kita nunggu dan kita percaya dengan presiden baru kita, dengan pemerintahan baru, Pak Prabowo yang menyatakan bahwa dia ingin pemerintahan yang bersih, tidak memihak pada orang punya duit dan sebagainya. Ya harus ada langkah yang bagus. Bukan lagi reformasi ya, tapi revolusi itu kan. Berhentikan semua, seleksi ulang gitu. Sampai ke bawah-bawah, sampai ke sampai ke bawah. Ya karena yang nakal ini, saya katakan yang nakal ya, bukan seluruhnya ya. Masih yang alim, yang tidak mempan sogokan, yang tidak mempan apa banyak. Tapi yang nakal ini merata. Sudah saatnya kita lakukan suatu langkah nyata. Oh, terbatas peraturan perundang-undangan. Presiden itu dalam perundang-undangan dia punya senjata, berwenang membuat perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Manakala
situasi yang dihadapi dalam keadaan gawat dan darurat. Nah ini bukan gawat dan darurat lagi, menakutkan. Ya. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, eksekutif itu harus didukung oleh badan peradilan yang bersih. Turut membantu Guru Supriyani, Camat Baito justru mendapatkan teror dari orang tak dikenal. Seperti apa kronologinya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Memiliki anak balita yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang intens dan berstatus aktif sebagai guru di SDN 4 Baito dan memiliki kewajiban untuk membimbing siswanya. Penangguhan penahanan Guru Supriyani pun dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Andolo. Udah. Ibu Surya, ibu sehat, Bu. Tangis haru mewarnai kebebasan Guru Supriyani dari tahanan. Sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu, penahanan Guru Supriyani ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Ia mengaku senang bisa menghirup udara bebas dan tidak pernah merasa melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama saya honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Meski telah bebas karena penahanannya ditangguhkan, proses hukum terhadap Guru Supriyani tetap berjalan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus yang menjerat guru honorer Supriyani, saya akan berbincang langsung dengan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, melalui sambungan Zoom. Iya, jadi pada saat mediasi itu memang tidak ada titik temu karena dari pihak orang tua korban selalu mengulur waktu ya. Dan belakangan akhirnya diketahui bahwa ada permintaan ya sejumlah uang. Yang pertama itu uang 2 juta ya, 2 juta supaya Ibu Supriyani tidak ditahan di Polsek Baito. Nah itu uang itu sudah diserahkan ya, sudah diserahkan. Kemudian terkait ada permintaan uang 50 juta agar perkara ini dihentikan. Hal itu tidak dipenuhi oleh Ibu Supriyani karena memang Ibu Supriyani tidak sanggup ya, tidak mampu untuk memenuhi itu. Yaitu permintaan dari Kanit ya, Kanit katanya ada mengatasnamakan Kapolsek. Penyalahgunaan kewenangan penguasaan apalagi oleh aparat hukum itu sangat berbahaya ya. Bagaimana orang yang semestinya memang tidak bersalah atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, tapi dia dituduh telah melakukan suatu perbuatan pidana. Itu merupakan pelanggaran dan saya pikir harus diberikan juga sanksi terhadap mereka. Sementara Kapolsek Baito Konawe Selatan Ibda Muhammad Idris dan anak buahnya Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya imbas dugaan pemerasan terhadap guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi. Keduanya dicopot berdasarkan surat telegram yang diterbitkan Polres Konawe pada Senin 11 November kemarin. Dalam surat pencopotan itu, Muhammad Idris dimutasi menjadi anggota SDM Polres Konawe Selatan dan posisi Kapolsek Baito diisi oleh PLH Ibda Komang Budayana. Turut memberikan dukungan kepada Guru Supriyani, Camat Baito Sudarso Mangidi mendapatkan teror dari sejumlah orang tidak dikenal. Sudarso bahkan dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Mobil dinas Camat Baito Sudarsono diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin 28 Oktober 2024.
Mobil yang kerap digunakan Supriyani diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Sepulang dari sidang, kami lagi makan. Pak Desa Huang Gluri pulang di rumahnya. Sekitar 1 jam berselang, beliau balik. Saya lagi duduk-duduk di aula situ di tribun. Kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru, tapi saya belum bisa pastikan peluru apa. Sementara itu, usai menjadi korban penembakan orang tak dikenal, Sudarsono justru dicopot dari jabatannya sebagai Camat Baito. Pencopotan ini dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Untuk Camat Baito saya tarik dulu. Saya tugasan BKO kan dari eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik dulu. Kasus kriminalisasi yang menjerat guru honorer Supriyani bermula pada 26 April 2024 saat Aibda Wibowo Hashim, seorang anggota polisi sekaligus orang tua murid dari siswa kelas 1 sekolah dasar di SDN 4 Baito, melaporkan Supriyani kepada pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan. Pihak kepolisian menyebut proses penyelidikan berlangsung selama 3 bulan. Dan selama proses berlangsung, polisi melakukan 5 kali upaya mediasi. Namun tidak kunjung damai. Polisi akhirnya melanjutkan proses penyelidikan dan menetapkan Supriyani sebagai tersangka pada 3 Juni 2024. Pada 16 Oktober 2024, setelah seluruh berkas dinyatakan P21, Supriyani pun akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Ia pun ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari. Sempat ditahan selama seminggu, penangguhan penahanan Supriyani akhirnya dikabulkan pada 22 Oktober 2024. Meski penahanannya ditangguhkan, proses hukum yang menjerat Supriyani tetap berjalan. Ia pun menjalani persidangan perdana pada 24 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Andolo. Dugaan kriminalisasi juga menimpa Ike Farida, seorang wanita yang menuntut hak atas pembelian 1 unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Mamaku itu bukan pengedar narkoba, mamaku itu bukan seorang pembunuh, tapi dikerahkan 80 orang dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan. Perkara kriminalisasi juga menimpa seorang ibu bernama Ike Farida yang menuntut hak atas pembelian 1 unit apartemen di Casa Grande, Jakarta Selatan pada 12 tahun silam. Namun tidak kunjung mendapatkan haknya. Pada September 2024, Ike Farida justru ditangkap penyidik Polda Metro Jaya, bahkan hingga menggunakan kekerasan. Turun dari Pak Direktur, sesuai dengan kewajiban kami berhak melakukan upaya paksa. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, seorang wanita bernama Ike Farida bersitegang dengan penyidik Polda Metro Jaya saat akan ditangkap paksa pada 4 September 2024 lalu. Nah, kami sampaikan kepada ibu mau ikut kami secara baik-baik atau kami lakukan upaya paksa. Kami kasih waktu 1 menit. Itu hak ibu. Silakan. Kok itu hak Intinya kami sudah punya kewajiban untuk melakukan penahanan, sudah tanda Pak Direktur. Anda punya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang tidak bersalah. Status itu tersangka. Mengawal nggak apa-apa, jaga jaraknya Mbak. Jaga jarak. Kami yang menghantar. Ya. Saat penangkapan, Ike Farida diduga mengalami kekerasan hingga mengakibatkan luka lebam di bagian tangannya. Video penangkapan paksa Ike Farida ini pun viral di media sosial.
Itu nggak ada ngapa-ngapain ibu, udah Jangan gitu Mbak, tolong. Kan ada juga caranya. Jangan kayak gitu ke mama saya. Ya udah kalau gitu jangan seperti itu. Ini tuh haknya mama saya. Tolong jangan seperti itu ke mama saya. Penangkapan dan penahanan Ike Farida diduga terkait persoalan sengketa unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang telah dibelinya sejak 12 tahun lalu. Tak terima dengan perlakuan kasar yang dialami ibunya, Alia Hiroko, putri dari Ike Farida, mendatangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 2024. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Alia mengadukan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya saat menangkap sang ibu di Bandara Soekarno-Hatta ketika baru saja tiba dari Singapura. Ya, kasus kriminalisasi juga dialami seorang doktor ilmu hukum, seorang ibu bernama Ike Farida, terkait dengan hak milik dari salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui kronologinya seperti apa kasus kriminalisasi yang sudah berjalan hingga belasan tahun, saat ini saya sudah bersama dengan putri dari Ike Farida, Alia Hiroko. Mbak Alia, bisa diceritakan kronologis kasus yang sudah terjadi dari 2012 hingga saat ini masih berlangsung proses persidangannya? Mama saya tuh beli unit apartemen 12 tahun yang lalu dan dibayar lunas gitu. Hanya saja memang dari pihak pengembang atau dari pihak apartemen Casa Grande ini, mereka tidak mau memberikan unit apartemen tersebut dengan alasan mamaku menikah dengan WNA gitu. Karena mereka tidak mau memberikan unit apartemen tersebut, dari pihak keluarga kami sudah melakukan upaya hukum, yang dimana sampai dengan hari ini terdapat 8 putusan berkekuatan hukum tetap, final dan binding yang menyatakan kalau misalnya mamaku itu tuh pembeli yang patut dilindungi oleh hukum, terus dari pihak pengembang harus menyerahkan kunci dan aksesnya, melakukan PPJB, AJB, terus memberikan SHM SRS dan seterusnya. Tapi sampai dengan hari ini bukannya melakukan seluruh amar putusan tersebut, pihak pengembang itu malah melaporkan mama saya ke Polda Metro Jaya. Laporan ini tuh benar-benar suatu bentuk tindakan kriminalisasi yang benar-benar dibikin-bikin dan dibuat-buat dengan alasan mama saya itu tuh bersumpah palsu di persidangan. Padahal mama saya tidak pernah yang namanya tuh bersumpah di persidangan, tidak pernah datang untuk bersumpah ke persidangan, tidak pernah memberikan kuasa ataupun perintah agar seseorang melakukan sumpah palsu dan seterusnya. Jadi ini amat sangat direkayasa. Mamaku dijadikan tersangka tanpa ada contohnya pemeriksaan terhadap mamaku. Apartemen yang sudah dibayar lunas 12 tahun yang lalu, bukannya kita bisa menerima itu. Yang ada mamaku sekarang ada di rutan. Dan ini untuk kasus baru sumpah palsu di luar dari terkait dengan gugatan apartemen, ya benar. Pembelian unit apartemen ini. Karena dalam gugatan kita sudah menang terus. Jadi memang sudah tidak ada lagi yang harus dipermasalahkan. Seharusnya sudah clear. Harusnya sudah clear dan seharusnya memang pihak pengembang itu melakukan PPJB, AJB dan seterusnya. Ketika ditanya kenapa, ya karena mereka tidak mau. Masa kita boleh tidak menaati hukum karena kita tidak mau gitu. Kan itu juga tidak masuk akal. Jadi memang kalau dari tindakan kriminalisasi terhadap mama itu memang dari pihak pengembang juga pelapornya sebenarnya gitu. Mungkin mereka melakukan upaya ini agar bisa dilakukan peninjauan kembali kedua. Dan selama 12 tahun akhirnya tidak pernah mendapatkan haknya menempati apartemen ini? Tidak. Jadi mau dibayar lunas pun ya tetap Anda kan nikah sama WNA, jadi nggak bisa gitu. Dan ini adalah hal-hal yang nggak masuk akal. Selama dari 2012 hingga tahun ini 2024 masih berjalan, ada sejumlah pelanggaran HAM informasinya. Seperti apa kronologinya Mbak Arlia? Iya, jadi karena memang dari pihak pengembang ini mereka tuh melaporkan mama dengan tuduhan yang tidak benar. Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan kalau mama saya itu tuh tidak pernah ke persidangan untuk bersumpah ataupun memberikan kuasa untuk bersumpah kepada siapapun. Namun mama saya dituduh untuk melakukan sumpah palsu. Nah ini kan udah nggak masuk akal. Kasarnya ini yang dilaporkan oleh pihak pengembang dan ini juga sayangnya difasilitasi
oleh penyidik, oleh para jaksa dan pengadilan. Seperti gitu apa ada indikasi difasilitasi oleh aparat penegak hukum? Mungkin salah satu indikasi yang amat sangat hebat itu adalah ketika memang dilakukan penangkapan terhadap mamaku. Mamaku itu bukan teroris, mamaku itu bukan pengedar narkoba, mamaku itu bukan seorang pembunuh, tapi dikerahkan 80 orang dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan. Benar, terhadap dilakukan mamaku. di Jakarta. Di Jakarta, di Soekarno-Hatta, di kedatangan karena mamaku baru datang. Nah, tapi pada saat penangkapan ada surat lengkap ditunjukkan oleh penyidik. Nah, itu sampai sekarang kata mamaku tidak ditunjukkan. Tidak ditunjukkan surat penangkapan. Nah, dan tidak juga dibolehkan untuk menghubungi kuasa hukumnya. Dan sebelum itu juga, contohnya saya sendiri, saya pernah didatangi di Kutit, saya hanya di warung mie Aceh, dan tiba-tiba saya didatangi oleh 4 orang Polda Metro Jaya. Apakah itu normal? Penyidik juga yang datang? Penyidik juga dan Kanit Polda Metro Jaya. Memperlihatkan surat? Mereka bilang kita mau tanda tangan, surat tugasnya mana? Ya nggak ada. Mereka cuma bawa badge-nya mereka dari Polda Metro Jaya. Akhirnya yang terjadi itu adalah dari pihak warga, dari pihak warung mie Acehnya juga mengusir mereka. Karena ini menimbulkan keresahan, karena mereka tidak bisa memperlihatkan apapun gitu kan, surat tugas dan seterusnya. Kondisi ibu setelah ditangkap di Soekarno-Hatta itu dengan kedatangan 80 penyidik tanpa surat penangkapan yang lengkap, seperti apa? Lebam Di sekujur tubuh dan mama pakai masker. Pas dibuka maskernya, bibirnya biru dan kita sadar kalau misalnya itu mungkin tertonjok atau apa jadi berdarah. Jadi kami minta untuk dilakukan visum. Iya. Tidak difasilitasi oleh polisi? Sampai dari dengan hari ini pun mengajukan tidak bisa? Sudah, tidak. Sampai dengan hari ini tidak dilakukan visum terhadap mama. Kita nggak tahu lukanya itu bagaimana, dan sampai dengan hari ini kita minta ke pihak Polda Metro Jaya mana videonya. Karena mereka bilang, ibu ini tuh dia ngeberontak. Terus saya bilang, Bapak mohon maaf, Bapak kasih lihat surat tidak? Justru kalau polisi Bapak tidak kasih, benar, gitu. benar. Ibu ini ngeberontak dan seterusnya, makanya salah ibu ini tuh memar-memar. Apakah itu normal? Polisi itu adalah aparat penegak hukum, harusnya menjaga kita semua sebagai warga negara banyak Indonesia. CCTV juga, itu kan markas kepolisian. Benar. Tidak diperlihatkan juga. Sampai dengan hari ini kita minta videonya, mereka janji iya akan diberikan, tapi tidak diberikan sampai dengan hari ini. Dan bukannya divisum, mama saya malah ditahan. Pihak kepolisian tidak memperbolehkan visum. Ibu menceritakan kronologinya kenapa mendapatkan lebam-lebam itu? Sempat cerita, tapi katanya mama nggak ingat banyak kak, gitu. Karena mama ditarik, karena mama diseret ke lantai. Terus habis itu jilbab mama juga kayak gini, kayak gitu. Mama mau telepon penasihat hukum, HP-nya sempat diambil. Jadi mama nggak ingat banyak, cuman kelihatan dari lukanya juga sih. Kalau misalnya memang pasti ada kekerasan. Karena mohon maaf, ketika polisi datang dengan mama saya lepas dari polisi aja kan nggak boleh. Iya. Gimana ceritanya mungkin mama saya tuh jerukin tangannya sendiri kah, atau mukulin tangannya sendiri, kan itu juga tidak mungkin. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, kronologi penangkapan Ike Farida bermula dari pembelian 1 unit apartemen di Casa Grande, Jakarta Selatan, milik Pakuwon Jati Group pada tahun 2012 silam. Namun pengembang properti PT Elite Primahutama menolak memberikan unit apartemen yang telah dibayarkan lunas dengan dalih Ike bersuamikan warga negara asing dan tidak memiliki perjanjian pisah harta. Pada tahun 2017, Ike akhirnya membuat perjanjian pisah harta. Pengembang properti tetap menolak memberikan unit apartemen tersebut. Ike pun akhirnya melaporkan pengembang PT EPH ke Polda Metro Jaya. Sejumlah jajaran direksi dan komisaris PT EPH pun sempat menjadi tersangka. Namun dengan alasan tidak cukupnya alat bukti, kasus ini pun dihentikan. Berbagai upaya pun dilakukan Ike untuk bisa memperoleh haknya. Hingga akhirnya ia mendapatkan 4 putusan yang memenangkannya. Di antaranya putusan dari Mahkamah Konstitusi
putusan dari Mahkamah Agung, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, hingga putusan perlawanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada 4 September 2024 lalu, Ike ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta setibanya dari Singapura. Ike menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu. Dalam putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung tahun 2021, Ike dinyatakan sebagai pembeli sah atas unit apartemen yang disengketakan. 24 Oktober 2023, PN Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi dan pengembang akhirnya menyerahkan kunci unit apartemen. Namun aliran listrik dan saluran air di unit apartemen dimatikan. Mama saya digeret pakai kursi roda. Sudah menggunakan kursi roda bahkan ke persidangan. Dan ketika sidang di depan hakim, di depan majelis hakim, ditanya saudara sehat atau enggak, mama saya sudah bilang tidak, tapi tetap dibacakan dakwaannya oleh majelis hakim. Perdebatan sengit terjadi antara Aliansi Pemuda Peduli Hukum dengan kuasa hukum Ike Farida, terdakwa dalam kasus sumpah palsu di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kamu jangan masuk. Tidak usah tunjuk, Pak. Ya, kamu jangan. Tidak usah tunjuk. Kamu usah tunjuk. Ya, kamu ngapain? Kamu tunjuk. Bapak sebagai pengacara, saya sebagai negara Indonesia. Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Aliansi Pemuda Peduli Hukum yang digelar di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 14 Oktober lalu berakhir ricuh. Saya putrinya, saya tanya sekarang ke Mas, mana buktinya kalau uangnya mau dikembalikan? Bapak juga sudah menyampaikan. Ini pencemaran nama baik ya, ini pencemaran nama baik mama saya. Karena mana buktinya? Kalau buktikan aja, udah. Memang uangnya itu mau dikembalikan. Iya, udah. Bapaknya silakan. Para peserta demo meminta hakim profesional dalam mengadili perkara sumpah palsu yang mendudukan Ike Farida sebagai terdakwa. Kami sih meminta kepada majelis hakim untuk memenuhi tuntutan JPU. Karena dalam perkara ini diduga Ike Farida dalam keterangan palsunya itu melanggar pasal 242 ayat 1 KUHP. Sementara itu, dalam sidang lanjutan pemberian keterangan palsu terdakwa Ike Farida, jaksa meminta agar hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa. Menanggapi jaksa, kuasa hukum terdakwa Kamarudin Simanjuntak menilai tuntutan tersebut tidak berdasar karena di dalamnya tidak ditemukan unsur pidana yang dilakukan Ike Farida. Ada surat dari Kapolri. Surat Kapolri itu ke saya dan ke Polda. Isinya sama, lebih jelas yang ke Polda. Katanya tidak ada mens rea, tidak ada tindak pidana. Pasal 242. Kok bisa langsung terbukti padahal tidak melakukan apa-apa, hanya koordinasi antara Kapolda dan Kejari dan Kejati. Nah, itulah keheranan kami dalam perkara ini. Doktor Ilmu Hukum Ike Farida bahkan bisa terjerat kasus yang sama dari 2012 hingga 2024. Ini sudah 12 tahun lebih berjalan, masih berproses juga dan mengalami sejumlah pelanggaran HAM dalam proses penyidikannya. Tanggapan Anda juga seperti apa ya, Mas Susno? Saya kan tidak tahu dalamnya ya, saya tidak menyidik, tidak apa-apa. Tapi yang terangkat ke permukaan, kalau menurut saya ini bukan terjerat ya, tapi dijerat. Dijerat? Kalau kan nggak sengaja ya. Aneh nggak? Orang membeli apartemen, sudah lunas, apartemennya nggak dikasihkan. Kemudian digugat perdata, menang. Si Ibu Farida ini sudah menang tapi dipidanakan karena sumpah palsu dugaannya. Dia nggak pernah bersumpah kok disumpah palsu. Nah ini kan nyari-nyari. Ya kalau sudah dibayar lunas ya kasihkan. Ngapain lagi nunjukkan kekuatan bahwa saya kuat bisa menguasai peradilan. Ini nggak bagus untuk Indonesia. Janganlah, udahlah warga negara Indonesia siapapun yang kuat karena keuangan, yang kuat karena kekuasaan, patuhlah pada hukum.
Dari kasus Ike ini, Pak Susno, dari pengalaman Anda berpuluh-puluh tahun ya di reserse, informasinya Ike ini ditangkap, didatangi oleh hampir 80 penyidik saat baru kembali dalam perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta untuk kasus dugaan sumpah palsu yang ancaman hukumannya bahkan tidak sampai 10 tahun penjara. Menurut Anda, logis penangkapan seperti kalau ini? Kalau kasus seperti ini, perempuan lagi, punya alamat tetap, punya kantor tetap, kelakuan baik, ngapain harus 80 orang nangkapnya? Dari jumlah aja sudah tidak ya dipanggil aja datang gitu, panggil tahan, dan ditahan pun ngapain harus ditahan? Ada syaratnya. Syaratnya pertama itu syarat dia dikhawatirkan mengulangi perbuatannya lagi, dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti. Disitulah akan nampak bahwa kita menghargai hukum hak asasi tentang hak asasi manusia. Disitulah terlihat bahwa negara kita ini negara hukum. Disitulah terlihat bahwa dasar negara kita ini adalah Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga sama. Jangan kepada orang tertentu tidak ditahan. Kepada orang yang ada tujuan tertentu ditahan. Ya nggak bagus lah gitu. Langkah terdekat yang paling bisa dilakukan terutama dalam fungsi pengawasan secara maraton kepada kepolisian, jaksa, dan juga hakim. Ya harus dibuat suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperbaikinya. Kemudian lembaga-lembaga pengawas diberi kewenangan full gitu, betul-betul punya kewenangan, betul-betul ditakuti. Jangan hanya sekedar ada lembaga pengawas. Hasilnya apa? Saya nggak katakan apa ya, silakan dinilai sendiri. Nah kalau sudah sekian puluh tahun nggak ada hasilnya, apakah kita masih tetap pertahankan itu? Selain memberi wewenang lagi kepada lembaga monitoring, ada langkah yang bisa dicapai menurut Pak Susno dari pengalaman Anda sebagai apa? Ya sampai dengan saat ini yang paling efektif ya, walaupun tidak punya kewenangan ya, tetapi punya hak, yaitu pengawasan sosial, pengawasan rakyat yang dilakukan sanksi melalui sosial. Media sosial dengan sanksi sosialnya, dihujat, kemudian dia apa namanya? Jadi benar no viral no justice ya Pak? Lah itu nggak bisa dibantah. Para pakar hukum, para pengamat mengatakan ya udah, ada yang ekstrim lagi, bubarkan. Tapi dibubarkan mungkin ya susah ya, nggak mungkin. Tapi seleksi ulang gitu. Bisa diperbaiki. Ya dipensiunkan semua, yang tidak terpakai diakhirkan gitu kan. Kita harapkan Indonesia mengembalikan marwahnya sebagai negara hukum, berantas sampai ke akar-akarnya adanya mafia peradilan di sistem penegakan hukum Indonesia. Terima kasih banyak Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih atas waktunya untuk iNews Pals, Pak Susno. Terima kasih, sukses selalu. Sekarang kondisinya di rutan tapi baik-baik saja? Tidak ada lebam-lebam lagi? Jadi kalau untuk sekarang itu kan dalam proses persidangan. Nah, ini juga yang benar-benar janggal. Jadi hari pertama sidang itu kita tidak pernah dapat surat panggilan sidang. Mama memang sempat muntah-muntah gitu, muntah-muntah dan mungkin kurang sehat lah pencernaannya. Sudah setengah pingsan. Terus hari itu katanya harus sidang. Kita bilang, mana surat panggilan sidangnya? Tidak ada surat panggilan sidang. Nah, apa yang terjadi? Mama tuh udah lemes gitu, sudah lemes sekali. Saya dengar pihak JPU-nya minta ke dokter di rutan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat. Dan mama saya itu udah benar-benar setengah nggak sadar dan hanya dicek bagian tensi darahnya saja dan dinyatakan sehat. Mama saya digeret pakai kursi roda. Sudah menggunakan kursi roda bahkan? Ke persidangan. Dan ketika sidang di depan hakim, di depan majelis hakim, ditanya saudara sehat atau enggak, mama saya sudah bilang tidak, tapi tetap dibacakan dakwaannya oleh majelis hakim. Tidak dihentikan diskors sidangnya? Tidak. Setelah itu kita juga minta ditangguhkan penahanannya karena memang ini sudah tidak masuk akal, buat apa mama saya ditahan, begitu kan ya. Tapi mereka tetap tidak mau mengizinkan hal tersebut. Dan yang paling parahnya lagi ketika
Jadi minggu lalu itu kan agendanya itu saksi dari jaksa dan ahli dari jaksa. Mereka memperlihatkan berkas kepada majelis hakim, yang mana itu berkas kita tidak punya. Harusnya mereka memberikan berkas yang sama persis kepada kita, tapi mereka tidak berikan berkas tersebut. Kalau dari penasihat hukum, gimana kita mau membela klien kita atau terdakwa kalau misalnya kita tidak punya seluruh informasinya? Berkas dakwaan tidak diberikan kepada Tidak diberikan full kepada terdakwa. Kita disuruh untuk misalnya membela kepentingannya orang ini, tapi kita tidak diberikan seluruh informasinya. Itu jahat sekali. Setelah ini upayanya seperti apa Mbak Alia? Ini sudah terindikasi mengalami ketidakadilan, tidak hanya dari aparat penegak hukum, tapi juga dari majelis hakim dan jaksa yang menangani perkara. Apa upaya untuk melawan balik dari pihak Anda? Ini adalah benar-benar 100% kriminalisasi terhadap seorang warga negara Indonesia yang hanya fighting untuk hak keperdataannya. Sudah ada sebenarnya surat rekomendasi juga. Dari surat Kapolri ini juga pasti sudah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan penyidik saat ini? 100%. Terus sudah ada surat rekomendasi dari Komnas Perempuan, sudah ada sampai melapor ke Komnas Perempuan ya? Ya, berkali-kali. Nih, ini juga kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah dibilang kalau misalnya tolonglah hentikan kasus ini, tolonglah hentikan penahanan. Itu sudah ada rekomendasi dugaan pelanggaran HAM dari Dirjen HAM. Ini juga sudah ada juga. Tidak ditepati dari Komnas HAM juga kepada Majelis Hakim dan KPN itu juga sudah ada juga. Bertahun-tahun banyak sekali upayanya. Banyak sekali, dan memang saya juga kadang-kadang merasa oke, untuk apa ada Komnas HAM, untuk apa ada Komnas Perempuan kalau misalnya mereka tuh segitunya diacuhkan oleh aparat penegak hukum kita. Harus jadi apa negara kita? Apakah harus benar-benar no viral, no justice? Apakah harus selalu seperti itu? Apakah harus kita tuh merasa mau gimana lagi, karena kan pengembang orang yang beruang, kita bukan orang yang beruang, jadi kita pasrah aja. Apakah harus begitu? Ya. Jadi untuk upaya hukum, menurut saya ini semua sebenarnya sudah selesai harusnya. Tapi kalau misal dari pihak pengembang itu masih melakukan perbuatan melawan hukum seperti mematikan air dan listrik atau tidak melakukan PPJB, AJB dan memberikan SMS-RS, menurut saya memang itu patut untuk ditindaklanjuti. Tapi untuk sekarang saya hanya berdoa mama saya diputus bebas karena mama saya tidak melakukan tindak pidana apapun, dan semoga majelis hakim dan semuanya juga bisa membuka mata dan bisa benar-benar tuh melihat yang nyata tuh beneran nyata dan menimbang semua kebenaran. Menjadi ironis jika kasus kriminalisasi yang menimpa masyarakat justru dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi representasi payung keadilan di Indonesia. Stop kriminalisasi dari sekarang agar hukum berlaku adil dan tidak dapat didikte baik oleh kekuasaan maupun uang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.